Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Kekuatan asli Taixi. Tuan Yunhe dan yang lainnya terkejut. Ketika mereka berada di kota Tiandu, mereka sudah tahu bahwa Su Yi telah menguasai sebagian dari kekuatan asal Taixi. Tetapi untuk mematahkan kepala mereka, tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa dengan kekuatan seperti itu, mereka dapat mengalahkan pemuda jangkung itu dengan mudah. Segera mereka menemukan bahwa tidak hanya Lian Yunzi yang terkejut, tetapi juga orang-orang tua dari era Taixi yang hadir semakin seru. Ada keraguan, ketakutan, dan kejutan. Pinus hijau bahkan lebih dibesar-besarkan, matanya membelalak, dan tanpa sadar dia mundur ke kejauhan. Semua ini membawa pemikiran ke hati Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya. Kekuatan asli Taixi sepertinya bisa mengancam nyawa orang-orang tua ini. Wan Zitian pun menyadari hal ini, dan akhirnya mengerti mengapa Su Yi berani melawan pemuda jangkung itu. Semua karena kekuatan asli Taixi. Asal-usul Taixi, bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan asal yang kacau ini? Pria muda jangkung itu melayang ke langit, menatap Su Yi dengan tidak percaya. Su Yi berkata, mengapa saya tidak bisa? Pria muda jangkung itu kehilangan kata-kata, dan wajahnya berkedip beberapa saat. Pasti hantu pria gendut yang menjaga gunung itu. Tiba-tiba, Hua Yin mengertakkan gigi dan berkata, ketika dia baru saja di sini, aku menyadari ada yang tidak beres. Jadi, dia dan Su Yi ini sudah lama berada di kelompok yang sama. Harus. Wajah cantik wanita dengan pakaian warna-warni itu juga sangat suram, hanya pria gendut itu yang tahu bahwa di reruntuhan Taixi, kita dari zaman Taixi paling takut dengan kekuatan asli Taixi. Era Taixi telah berakhir, dan mereka semua mengalami malapetaka dan terjebak di reruntuhan Taixi, seperti tahanan yang dipenjara. Di tahun-tahun yang tak berujung dan panjang di masa lalu, mereka tidak dapat keluar dari masalah, alasannya adalah peninggalan Taixi ini diubah oleh kekuatan asli Taixi. Bagi mereka dari era Taixi, kekuatan asli Taixi tidak berbeda dengan jalan surga. Siapapun yang mengendalikannya sama saja dengan mengendalikan azab surga, sama seperti inkarnasi jalan surga, melakukan keadilan bagi surga. Dan Su Yi menjadi orang seperti ini saat ini. Bagaimana orang tua dari era Taixi tidak terkejut dengan ini? Memang benar orang-orang tua ini telah lolos dari masalah, tetapi mereka masih tunduk pada kekuatan asli Taixi dan tidak dapat meninggalkan reruntuhan Taixi. Ini seperti tanah terlarang ruang dan waktu, yang bukan milik era saat ini. Jika zaman kegelapan mitologi tidak datang, pembangkit tenaga dari ruang dan waktu yang berbeda tidak akan bisa datang ke dunia ini. Adik perempuan, kami ditipu oleh pria gendut itu. Tiba-tiba, pemuda jangkung itu berkata dengan marah, sebelumnya, Tuan mendapat pesan dari pria gendut itu untuk membiarkanmu datang melawan Su Yi itu, tapi sekarang tampaknya pria gendut itu jelas gelisah dan baik hati. Penonton gempar. Monster tua yang hadir kali ini menyadari bahwa kedatangan sepasang kakak beradik aneh ini ternyata adalah surat dari penjaga gunung. Tercela, pantas saja dia menghentikan kita dari melakukannya sebelumnya, mengatakan bahwa akan ada perubahan di masa depan. Ternyata perubahan itu berasal dari tangan pria gendut itu. Wajah Lian Yunzi menjadi hitam karena marah. Ini memang terlalu berbahaya. Hal yang paling dibenci adalah pria gendut itu tidak mengingatkan kita bahwa Su Yi telah menguasai kekuatan asli Taixi. Pinus hijau dengan wajah pucat. Coba pikirkan, jika mereka menyerang Su Yi dengan gegabah sebelumnya, konsekuensinya akan lebih buruk daripada pemuda jangkung yang dikalahkan 2 kali berturut-turut sebelumnya. Kakak Fuyu, pria gendut itu punya banyak pikiran. Wan Zitian mau tidak mau bertanya melalui transmisi suara. Su Yi menjawab, apakah kamu lupa bagaimana pria gendut itu menipu Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya di bawah Gunung Qingtian? Sekarang hanya mengulangi trik lama. Saat dia mengatakan itu, matanya juga sangat aneh. Pria gendut itu tersenyum setiap hari, dengan alis yang ramah dan mata yang ramah, tetapi saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar jahat dan berperut hitam. Saudari muda, ayo pergi. Pria muda jangkung itu berbalik dan hendak pergi dengan adik perempuannya. Tunggu. Su Yi berkata, aku bersedia berjudi dan mengaku kalah, jadi kamu ingin pergi seperti ini.
Ekspresi pemuda jangkung itu membeku, dan dia berkata dengan marah, pria gendut itu menipu kita, bagaimana ini bisa dianggap serius? Suyi menggelengkan kepalanya karena kecewa, dan berkata, aku tidak menyangka kamu juga orang yang tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Lupakan saja, ayo pergi. Selanjutnya, aku akan pergi ke tuanmu untuk meminta penjelasan, dan tanya dia, bagaimana kamu mengajarkan hal seperti itu? Seorang murid yang tidak layak yang mengingkari kata-katanya. Tiba-tiba, pemuda jangkung kehilangan ketenangannya, matanya yang seperti lonceng tembaga terbuka dengan marah, menatap Suyi seolah-olah dia akan membunuh seseorang. Saudaraku, kamu memang kalah. Gadis di sarung itu menundukkan kepalanya dan menghela nafas, mungkin, inilah yang ingin dicapai oleh penjaga gunung, bukan agar aku melawan rekan Taoisu ini, tetapi agar kamu kalah. Pemuda jangkung itu menggertakkan giginya dengan marah, pria gendut itu, jika aku melihatnya lagi, aku akan membunuhnya. Gadis dalam sarung berkata dengan malu-malu, kakak senior, pernahkah Anda berpikir bahwa sejak guru mengizinkan kami datang, apakah Anda juga mengharapkan ini terjadi? Pemuda jangkung itu tercengang, dan bergumam dengan kebijaksanaan guru, dia pasti sudah menyadarinya sejak lama. Mungkinkah guru juga tahu bahwa saya akan kalah? Tetapi dia tidak mengingatkan saya, tapi mari kita di sini kita datang. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Temperamennya memang sangat bengis, tapi bukan berarti dia bodoh. Bagaimana mungkin orang bodoh memiliki kekuatan seperti dia? Pada saat ini, dia secara kasar menyimpulkan bahwa tuan dan pria gendut itu pasti sangat menyadari masalah hari ini. Kamu permintaan apa yang kamu punya, katakan saja. Pria muda jangkung itu berkata dengan suara yang dalam. Suyi tersenyum, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya, dan berkata, apakah kamu melihat orang-orang tua itu? Tiba-tiba, hati Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya tenggelam, menyadari apa yang ingin dilakukan Suyi. Membunuh mereka. Pemuda jangkung itu berkata, tapi aku mencoba yang terbaik. Aku hanya bisa membunuh satu atau dua paling banyak, tidak lebih. Kata-kata ini diucapkan terus terang, tetapi di telinga Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya, kata-kata itu sangat keras. Salah, aku tidak bermaksud agar kamu membunuh mereka. Suyi berkata dengan santai, ketika saya pergi nanti, jika mereka bergerak, Anda dapat memblokirnya. Ini mudah. Pria muda jangkung itu langsung setuju. Godmaster Yunhe mencibir, dia sendiri tidak bisa melindungimu dan Wan Zitian. Mencoba. Pria muda jangkung itu penuh dengan aura pembunuh, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Suyi menghentikannya dan berkata, jangan khawatir. Mengatakan itu, Suyi memandang Lian Yunzi, Hua Yin dan orang tua lainnya dari era Taixi, kalian juga pergi bersama. Lian Yunzi dan yang lainnya semua tercengang, dan hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Apakah kamu memerintahkan kami untuk membantumu? Lian Yunzi tertawa marah, semuanya, apakah anak ini gila? Kita semua ingin membunuhnya, tapi dia berteriak dan memerintahkan kita untuk membantunya. Aku belum pernah melihat hal konyol seperti ini. Hua Yin juga tertawa terbahak-bahak, Su, kami benar-benar takut kekuatan asli Taixi itu benar, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kau panggil begitu saja. Ketidakpedulian. Green Pine menggelengkan kepalanya dengan jijik. Godmaster Yunhe dan yang lainnya tidak bisa menahan geli dengan adegan ini. Suyi tidak tersenyum, dia hanya menulis dengan ringan, tidak apa-apa jika kamu tidak membantu, pria gendut itu sudah memberitahuku lokasi sarangmu satu persatu, dan aku akan mengunjungi mereka satu persatu selanjutnya. Tiba-tiba, Lian Yunzi dan yang lainnya tampak kusam, seperti disambar petir. Bagaimana mereka bisa gagal memahami ancaman dalam kata-kata Suyi? Jika Anda tidak membantu, Anda akan menyalin sarang mereka. Sebelum mengubahnya, mereka pasti sudah membubarkannya. Tapi sekarang, siapa yang tidak berani menganggap serius ancaman ini? Suyi, yang bertanggung jawab atas kekuatan Taixi, seperti inkarnasi Dao Surga di reruntuhan Taixi. Lihat saja apa yang terjadi pada pemuda jangkung itu, sebagai orang tua dari zaman Taixi, betapapun menakutkannya Taoismenya, dia tetap akan terancam oleh kekuatan Taixi.
Saat ini, mereka sama sekali tidak dapat melarikan diri dari reruntuhan Taisi, dan menyembunyikannya tidak akan membantu. Karena yang akan dilakukan Suyi adalah sarang mereka. Bisakah seorang biksu menjalankan kuil? Inilah alasan mengapa Lian Yunzi dan yang lainnya sangat marah. Mereka semua sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak, dan mereka sangat sedih. Mereka datang dengan agresif dan ingin merebut reinkarnasi dari Suyi. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia diancam oleh Suyi bahkan sebelum bergerak? Green Pine menjadi marah dan mengutuk dengan marah. Bajingan jahat, pria gendut itu harus mati di masa depan. Wanita di kayu sangat marah hingga dia mengutuk. Pria gendut itu memberitahunya lokasi sarang lama kita. Dia memang menyimpan niat jahat. Dia sangat jahat sampai berdarah. Bahkan Xiaobi, roh raksasa yang diam selama ini, mau tidak mau memaki penjaga gunung. Dan adegan ini membuat Master Yunhe dan yang lainnya berteriak. Seorang pemuda jangkung, tidak peduli seberapa kuat dia, mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Bahkan dengan ditambahkan Wan Zitian, ancamannya tidak terlalu besar. Tetapi jika ada lebih banyak monster tua dari era Taisi, itu akan sangat berbeda. Karena kamu sudah mengetahuinya, kamu bisa mengetahuinya sendiri. Mengatakan itu, Suyi menyapa Wan Zitian, dan berjalan ke kejauhan sendirian. Lian Yunzi dan yang lainnya tampak ragu untuk sementara waktu. Saudari muda, ikuti rekan Taois Su itu. Pemuda jangkung itu menatap Dewa Tuan Yunhe dan yang lainnya dengan mata seperti lonceng tembaga, dan memerintahkan adik perempuannya untuk pergi bersama Suyi dan yang lainnya. Gadis bersarung itu mengerucutkan bibirnya dan diam-diam setuju. Dewa Tuan Yunhe dan yang lainnya sangat sedih hingga mereka hampir muntah darah. Ketika mereka berada di kota Tiandu, mereka pernah dijebak oleh penjaga gunung, dan mereka dicambuk oleh Suyi, dan penghinaan mereka tidak terbatas. Setelah akhirnya kabur dari kota Tiandu dan mengepung Suyi di sini, siapa sangka banyak variabel yang akan terjadi selama penyerangan, membuat mereka benar-benar kehilangan kemungkinan balas dendam. Dan semua ini adalah kesalahan pria gendut itu. Bagaimana mungkin Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya tidak marah atau tersinggung dengan ini? Melihat sosok Suyi dan yang lainnya menjauh, Lian Yunzi dan yang lainnya tidak bertindak gegabah. Ini menunjukkan betapa takutnya mereka terhadap kekuatan Taisi. Tuan Yunhe dan yang lainnya juga tidak bergerak. Karena tidak hanya pemuda jangkung dan jangkung yang menatap mereka, tetapi mereka bahkan lebih khawatir jika mereka melakukan sesuatu, Lian Yunzi dan yang lainnya juga akan terlibat. Tetapi pada saat ini, sekelompok sosok muncul entah dari mana, menghalangi jalan Suyi. Dengan pandangan sekilas ke arah Suyi, mereka semua adalah kenalan lama. Orang-orang seperti Dewa-Dewa Tian Huang, Sao Yunke, semuanya muncul selama pertempuran di Gunung Mingkong. Tidak diragukan lagi, mereka telah bersembunyi dalam kegelapan sebelumnya, dan mereka adalah satu terang dan satu gelap dengan Tuan Yunhe, dan mereka bekerja sama satu sama lain dari dalam keluar. Tapi melihat perubahan drastis dalam situasi sekarang, mereka harus menunjukkan jejak mereka. Semuanya, kekuatan primordialnya mungkin bisa mengancammu, tapi itu tidak bisa mengancam kami. Dewa-Dewa Tian Huang berkata dengan suara yang dalam, terlihat bahwa semua orang membenci Su ini. Karena itu masalahnya, Anda sebaiknya menonton dari pinggir terlebih dahulu, dan biarkan saya menangkapnya. Dengan cara ini, kamu tidak perlu lagi tunduk pada jebakan ini, dan dilema ini dapat dengan mudah diselesaikan. Kata-kata itu bergema di seluruh hadirin, dan itu ditujukan kepada Lian Yunzi dan yang lainnya. Dewa Ilahi Yunhe mengangkat semangatnya dan menemukan rasanya. Memang, jika orang-orang tua dari era Taisi ini bisa dijauhkan, Suyi bisa dikalahkan kali ini. Lian Yunzi dan yang lainnya juga mengangkat semangat mereka. Jika mereka bisa menggunakan tangan orang lain untuk menyelesaikan Suyi terlebih dahulu, itu memang akan menyelesaikan masalah mereka yang paling sulit. Pada saat itu, mereka dapat sepenuhnya menyerang Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya lagi, dan merebut Suyi yang telah menjadi mangsa. Melihat ini, Suyi menyeringai dan berkata, mereka ditakdirkan untuk memiliki niat jahat tetapi bukan keberanian. Bagaimana kamu melihat itu? Dewa-Dewa Tian Huang berkata tanpa ekspresi.
Karena aku di sini. Pemuda jangkung itu berteriak, jika nanti ada perang, jika orang tua itu tidak membantu, saya akan bekerja sama dengan rekan Daoisu dan membunuh mereka terlebih dahulu. Kata-kata itu membuat Lian Yunzi dan yang lainnya menjadi gelap, dan mereka semua mengertakkan gigi karena marah. Memang, dengan King Niu yang pemarah ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Memang, mereka dapat memilih untuk mengungsi terlebih dahulu dan menyingkir. Tapi dengan bantuan pemuda jangkung itu, begitu Su Yi tidak tertangkap. Pada akhirnya, yang tidak beruntung pastilah orang-orang tua yang terjebak di reruntuhan Taisi. Mengapa Yang Mulia tidak mau bekerja sama dengan kami? Apakah Anda tidak ingin menangkap bidat bermarga Su ini? Dewa-dewa Tian Huang mengerutkan kening. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya perlu nasihat Anda dari bajingan tua? Pemuda jangkung itu berteriak dengan marah, apa yang kamu? Omelan di seluruh kepala dan wajahnya membuat pipi dewa-dewa Tian Huang memerah, dan matanya meledak dengan niat membunuh. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah pemuda jangkung itu tidak hanya memarahinya, tapi juga berniat membunuhnya. Watak keras itu seperti petasan, akan meledak pada pukul 1. Ledakan. Pemuda jangkung mengayunkan tinjunya dan membanting ke arahnya, dengan kekuatan dan tirani yang besar. Dewa-dewa Tian Huang dan yang lainnya telah melihat kekuatan pemuda jangkung ini secara rahasia sebelumnya, jadi mereka tidak berani lalai, dan mereka semua mengambil tindakan. Ledakan. Langit runtuh. Pemuda jangkung itu langsung kaget dan mundur dengan one too many. Tapi ini tidak hanya membuatnya takut, sebaliknya, dia menjadi semakin marah, dan berteriak, orang tua, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung, bahu-membahu dan bunuh mereka. Lian Yunzi dan yang lainnya sangat bingung sehingga wajah mereka berkerut menjadi kata-kata pahit. Saat dia ragu-ragu, Su Yi tiba-tiba tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak membantu, mari kita menerobos pengepungan bersama terlebih dahulu, lalu pergi ke sarang mereka sebagai tamu. Saya pikir itu akan berhasil. Wan Zitian tertawa. Segera, Lian Yunzi dan yang lainnya panik, dan mereka tidak berani ragu lagi. Kalian 9 Refined God Masters benar-benar menipu orang. Menghina seseorang di alam pamungkas seperti Su Daoyou di depan kita sama sekali tidak memiliki hati nurani dan tidak berperi kemanusiaan. Elsong adalah orang pertama yang membunuh dan berteriak dengan marah, dengan kami di sini hari ini, jangan mencoba menjadi ganas. Benar-benar tidak tahu malu, saya tidak setuju berurusan dengan rekan Daoisu. Wanita dengan pakaian warna-warni melayang ke arahnya, dan cincin dewa beredar di sekujur tubuhnya, mengalir dengan 5 warna kecemerlangan dewa. Melihat mereka berdua berdiri, yang lain juga datang diam-diam. Lian Yunzi memiliki wajah muram. Hua Yin tampak serius dan berkata semuanya, aku akui bahwa apa yang kita lakukan sekarang agak memalukan, tetapi Su Daoyou telah membuktikan kekuatannya. Pada saat ini, bahkan jika Raja Surga ingin membunuhnya, dia harus melewati kita. Tes dulu. Dewa roh raksasa Xiaobi yang sosoknya membubung ke langit bahkan lebih langsung, berteriak keras minggir. Suara itu mengguncang 4 bidang. Tiba-tiba, dewa-dewa Tian Huang dan yang lainnya tidak tenang, dan mereka semua terkejut dan marah. Apa yang kamu bicarakan, bunuh. Pemuda jangkung adalah yang paling mendominasi, dan dia membunuhnya dengan pukulan. Ketika yang lain melihat ini, meskipun mereka sangat menentang pendekatan sembrono dari pemuda jangkung itu, mereka hanya bisa mengikuti. Membunuh. Pinus hijau meraung. Monster tua lainnya juga melakukannya. Ledakan. Dunia ini dalam kekacauan, dan tempat ini dalam kekacauan. Meskipun dewa-dewa Tian Huang dan yang lainnya tertekan, mereka tahu bahwa situasi umum telah berakhir, dan mereka sama sekali tidak suka berkelahi, jadi mereka berbalik dan melarikan diri. Melihat ini, Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya di kejauhan hanya bisa menekan keengganan di hati mereka, dan pergi dengan marah. Melihat ini, Su Yi tidak dapat menahan perasaan bahwa tata letak penjaga gunung sangat indah. Mengapa lelaki gendut itu bersikeras menunggu sampai sepasang kakak beradik itu datang? Ini sangat sederhana, membiarkan orang-orang muda yang tinggi maju untuk memaksa Lian Yunzi dan yang lainnya untuk tidak bergabung dengan dewa-dewa Yunhe dan yang lainnya.
Dapat dikatakan bahwa jika pemuda jangkung tidak ada hari ini, Lian Yunzi dan yang lainnya pasti akan menghindari masalah ini tanpa ragu-ragu, menonton dari pinggir, menonton Dewa Yunhe dan yang lainnya berurusan dengan mereka, dan bermain, belalang sembah menangkap jangkrik dan Oriole di belakang, trik. Tentu saja, Su Yi tidak mengetahui semua ini sebelumnya. Itu bukan rencana awalnya. Harus dikatakan bahwa meskipun penjaga gunung telah banyak membantunya, harus dikatakan bahwa ini juga merusak rencana awalnya. Belum lagi penyesalan, hanya sedikit kasihan. Karena menurut rencana, dia akan bergandengan tangan dengan Wan Zitian untuk membunuh setidaknya satu orang tua. Tapi sekarang, aku hanya bisa menyerah. Saudaraku, berhentilah mengejarku. Tiba-tiba, gadis bersarung berbicara dengan malu-malu. Ternyata melihat musuh-musuh itu kabur, pemuda jangkung itu hendak mengejar mereka. Sangat kuat. Untungnya, meskipun pemuda jangkung dan jangkung ini sombong, dia jelas mendengarkan apa yang dikatakan adik perempuannya, jadi dia segera berhenti dan bergumam, jika kamu tidak angkat bicara, adik perempuan, aku akan membunuh mereka untuk pergi. Pada saat ini, semua musuh besar telah melarikan diri. Hanya orang-orang tua dari era Taixi yang tersisa. Melihat ini, Wan Zitian mendecakkan mulutnya dengan menyesal. Tetapi dia juga tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, akan sulit untuk membunuh lawan manapun. Salah satunya adalah terlalu banyak musuh. Yang kedua adalah hampir sulit untuk menghentikan tokoh level Master Dewa di puncak 9 penyempurnaan agar tidak melarikan diri. Jangan minta maaf, kali ini pria gendut yang membuat pengaturan terlebih dahulu dan mengantar kita pergi, kita harus menghargainya. Su Yi berkata, di masa depan, akan lebih menyenangkan membunuh orang-orang tua itu secara pribadi. Dia tahu betul bahwa orang-orang tua dari era Taixi ini dipaksa untuk membantu, dan sangat mustahil untuk melakukan yang terbaik. Mereka bahkan tidak menyangka orang-orang ini akan menahan musuh-musuh itu. Wan Zitian mengangguk. Dan mendengar Su Yi berbicara tentang penjaga gunung, semua orang tua yang hadir menggelitik gigi mereka dengan kebencian, dan mereka mengutuk pria gendut itu berkali-kali di dalam hati mereka. Rekan Taoisu, saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Pemuda jangkung itu berkata, tapi bisakah kamu setuju untuk bertarung dengan adik perempuanku juga? Su Yi tersenyum, dan berkata selanjutnya, saya hanya berencana untuk pergi ke Sundial City, mari kita bicarakan ketika saya sampai di sana. Kota Matahari. Monster tua yang hadir saling memandang dengan takjub. Di reruntuhan Taixi, ada 3 tempat yang paling tabu, dan itu adalah tempat yang tidak berani didekati oleh orang tua dari zaman Taixi. Salah satunya adalah kota Tiandu. Salah satunya adalah Sundial City. Yang lainnya adalah Reverse River. Little Bee, dewa roh raksasa, terjebak di area terlarang dekat Reverse Flow River. Apakah kamu akan melihat tuanku? Gadis sarung berkata tiba-tiba. Singkatnya, semua orang yang hadir menyadari bahwa sepasang saudara dan saudari ini berasal dari kota Sundial. Su Yi menggelengkan kepalanya, dan berkata, hanya saja pertemuannya tepat waktu, ada hal lain yang harus kita lakukan ketika kita pergi ke Sundial City. Ini memang kebetulan. Ia juga terkejut ketika penjaga gunung memberitahunya melalui transmisi suara bahwa saudara-saudari itu berasal dari kota Sundial. Pemuda jangkung itu berkata, kalau begitu kebetulan berada di jalan yang sama. Ketika saatnya tiba, kamu dan adik perempuanku akan bertarung. Su Yi terdiam beberapa saat, bagaimana mungkin orang ini tidak pernah melupakan kejadian ini. Teman Su. Tiba-tiba, Song Lu batuk kering, membungkukkan tangannya memberi hormat dan berkata, ada banyak kesalahpahaman sebelumnya, dan aku masih melihat Haihan, jadi jangan tersinggung. Mata Su Yi berkedip, dan dia berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menyimpan apa yang terjadi hari ini ke dalam hatiku, dan aku tidak akan pergi mengunjungimu dengan sengaja. Pine Green tersenyum seolah lega, kamu Daoisu layak menjadi orang yang bisa mengendalikan reinkarnasi dan menentukan jalan, dan hatinya tidak biasa. Monster tua lainnya juga menghela nafas lega. Mereka sangat khawatir, apa yang harus mereka lakukan jika Su Yi tidak cukup baik untuk melepaskannya. Hua Yin ragu-ragu sejenak,
dan tiba-tiba berkata teman Su, kita telah terjebak di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan kita tidak tahu seperti apa dunia luar, dan sekarang kita tidak saling mengenal. Aku ingin tahu apakah Anda dapat membantu kami dan memberi kami kesempatan untuk pergi ke dunia. Lihat di luar. Tiba-tiba, monster tua lainnya tergerak dan menatap Sui. Sui mengharapkan ini terjadi, dan berkata langsung jika kamu pergi sekarang, kamu pasti akan mati. Semua orang mengerutkan kening karena terkejut. Berani bertanya rekan Daoisu, bagaimana kamu mengatakan ini? Lian Yunzi berkata dengan suara yang dalam. Kamu bukan milik era kontemporer, dan tidak ditoleransi oleh perintah Zhou Tian. Sui berkata, satu aturan Taisi telah menindasmu sampai sekarang, belum lagi hari ini, perintah Zhou Tian berasal dari asal mula, Wutai bawaan. Setelah jeda, Sui berkata dengan penuh arti, bagimu, keruntuhan Taisi ini tampaknya seperti sangkar, tetapi bukankah itu tempat yang aman untuk bertahan hidup? Ekspresi semua orang berkedip untuk sementara waktu. Tentu saja, jika kamu bersikeras untuk mencobanya, kamu hanya menunggu di pintu keluar saat aku pergi. Kata Sui dengan santai. Setelah selesai berbicara, dia menyapa Wan Zitian dan berangkat bersama sepasang saudara dan saudari senior. Tapi tidak lama setelah kepergiannya, Wan Zitian menyadari bahwa Lian Yunzi dan monster tua lainnya mengejarnya. Namun, mereka telah mengikuti di belakang, tetapi mereka tidak mengambil inisiatif untuk mendekat. Aneh, apa yang ingin dilakukan orang-orang tua itu? Wan Zitian mengerutkan kening. Sui berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.